dari kecamatan di tempat kejadian itu di Konsen. Kemudian juga saya langsung berkonsultasi dengan pihak PGRI Kabupaten. Kemudian juga yang menelpon saya guru-guru Sulawesi Tenggara bahkan di Indonesia itu juga mau menelpon saya menyatakan karena ini sudah viral. Jadi langkah yang saya segera lakukan itu saya takut untuk berkomentar sembarang. Saya langsung bertemu dengan pihak guru Supriyatin SPD. Ini mengharu biru, dia seorang guru yang sudah mengabdi 16 tahun. Dia guru honorer, sekarang ini sementara PPD sebenarnya, sementara juga dia punya anak kecil. Dan saya selaku ketua PGRI provinsi dan saya juga sudah izin sama ibu ketua umum, saya juga selaku ketua pusat PGRI. Jadi saya ngomong sebagai ketua PB, sebagai ketua PGRI pusat dan sebagai ketua PGRI Sulawesi karena sama si rangkap sampai Desember dan 2029 saya sebagai ketua PGRI pusat. Dari hasil investigasi saya, teman-teman PGRI di Konsen, kemudian saya koordinasi dengan ketua PGRI di tempat kejadian itu. Kemudian saya mendengar berita ini sebenarnya dari hari Sabtu yang lalu. Saya juga terharu mendengar itu, tapi saya belum bisa berbicara dengan pihak media karena saya sangat hati-hati karena ternyata memang kasus ini itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Bahkan tanggal 24 Oktober itu sudah akan disidang. Langkah-langkah yang kami sudah lakukan sejak kejadian itu saya berkonsultasi dengan itu, saya tanya dengan tulus, kami menangis kepada saya. Dia tidak pernah melakukan sekejam itu terhadap siswanya. Yang mengharu biru tadi saya ketemu dengan Ibu Supriyatin. Dia tidak pernah ketemu dengan anaknya Pak Wibowo. Polisi dia tidak pernah ketemu anak itu. Jadi awal kejadiannya itu dia ditelepon mulai dari bapaknya dan istrinya bahwa si anak ini kan berkembar. Anak ini kelas 1. Peristiwa ini kan di sekitar bulan April lalu, bulan April lalu. Di kelas 1 sekarang sudah di kelas 2. Jadi ibu ini memandikan anaknya, tiba-tiba anaknya itu dia melihat ada luka. Terus ditanya, saya curiga sebenarnya kejadian ini salah paham saja antara orang tua. Menurut saya orang tua sang Pak Polisi ini oknumnya, bukan polisi, oknum Pak Wibowo. Orang tua oknum Pak Wibowo ini menurut saya terlalu percaya kepada anaknya. Dia mengatakan bahwa Ibu Supriyatin yang melakukan itu, padahal semua guru bersaksi di situ, murid-murid semua bersaksi. Itu hari Rabu yang ditentukan kejadian itu memakai batik, itu tidak ada. Makanya aneh ini kejadian. Saya tidak tahu sampai kemudian tiba di kejaksaan dan dia di pengadilan tentang dari mana ini permainannya. Ya, jadi benar-benar menurut saya ini adalah kriminalisasi. Ya, saya tidak menyuruh juga guru Sulawesi Tenggara, tapi ini tidak bisa didiamkan menurut saya. Tidak bisa didiamkan. Karena ini kezaliman. Kenapa kalau kita diamkan menurut saya ini akan melahirkan orang-orang tua baru yang lainnya akan sesuka hatinya dengan guru. Jadi ibu ini menelepon, dia bilang, Bu, kamu katanya memukul anak saya. Dia bilang, memukul bagaimana katanya? Dia tidak pernah ketemu sama anaknya itu. Nah, kejadian ini sebenarnya sudah lama. Jadi di situ pertama itu ada namanya penyidikan, diperiksa. Saya curiga dari situ ada ruang yang menyebabkan mungkin ini sampai tiba di kejaksaan. Jadi Ibu Supriyatin ini diajak oleh penyidik itu, dia bilang, Bu, kamu datang saja katanya di rumahnya pribadi Pak Wibowo ini, minta maaf saja katanya, sudah damai. Tapi dia bilang, Ibu Supriyatin bagaimana sama minta maaf, saya tidak pernah melakukan apa-apa. Dia bilang itu kalau orang minta maaf itu katanya sudah nanti tuntas. Nah, jadi ada, menurut saya di situ minta maaf ini mungkin ruang. Jadi dia direkayasa sedemikian rupa, dia dipaksa seakan-akan dia meminta maaf, mengakui kesalahannya, padahal dia sesuatu yang dia tidak pernah lakukan. Gitu ya saya. Makanya ini saya berharap kepada Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.